Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana membuat matriks menggunakan RStudio. Oke, untuk membuat matriks, kita nanti cukup membuat dengan sebuah fungsi namanya matrix, tapi kita mulai dulu di RStudio-nya dengan membuka file baru. Kita pilih RScript. Nah, di sini kita akan ketik semua code kita nanti. Di sini untuk membuat matriks tadi kita sampaikan bahwa kita cukup menggunakan fungsi matriks ya. Di fungsinya seperti ini, matriks. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa informasi di situ, ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan, yaitu mencakup yang pertama ada data, kemudian ada jumlah baris, ada jumlah kolom, kemudian ada by row sama dengan false, kemudian ada dim names sama dengan null. Nah, ini beberapa option ya, pilihan yang kita bisa gunakan nanti. Nah, untuk keterangannya teman-teman bisa cek di help-nya di sini, misalnya mau mencari informasi tentang matrix gitu ya. Silahkan nanti teman-teman cek di sini apa itu dokumentasinya di RStudio ya. Ini ada beberapa keterangan dan masing-masing argumen dari parameter yang ada tadi ini ada keterangannya semua di sini. Ya, ini ya. Data itu adalah optional data vector ya. Kemudian end row-nya adalah the desired number of rows, kita pengen berapa baris. Kemudian end call ini adalah desired number of columns, kita pengen berapa kolom. By row ini secara logik ini kita katakan ya kalau defaultnya dia dibuat false. Jadi apakah data yang kita buat nanti kita berdasarkan kita tampilkan berdasarkan baris gitu ya. Nanti kita lihat efeknya. Kemudian juga ada dim names, ini atribut untuk matriks ya. Nanti kita abaikan saja untuk ini ya. Oke, kita coba buat terlebih dahulu. Yang pertama kita punya matriks A, kita simpan variabel matriksnya ke dalam variabel A. Kemudian di sini matriks ya. Nah, kita definisikan datanya. Misalnya kita bisa gunakan parameter seperti ini dengan menuliskan parameternya. Misalnya sini C, kemudian di sini ada angka 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian end row, kita pengen punya 2 baris. Kemudian end call, ini kita misalnya pengen juga punya 2 baris. Nah, kalau by row-nya kita set sama dengan true, ya, coba kita lihat, kita jalankan terlebih dahulu dengan klik run di sini. Oke, ini adalah untuk melihat hasil, ini adalah code kita tadi ya. Untuk melihat hasilnya kita cukup tuliskan A seperti ini, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini kita lihat ya, kita tadi punya data 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini karena by row sama dengan true, maka di sini urutannya adalah 1, 2 itu ke kanan ya. Kanan ini berdasarkan baris. Kemudian 3, 4 ini ada di baris berikutnya. Nah, kita coba misalnya by row ini kita ganti dengan false. Ya. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian, nah ini, jadi kalau by row sama dengan false ini hasilnya adalah dia tidak mengurutkan data kita ini tadi berdasarkan apa? Baris. Dia akan turun terlebih dahulu habis 1, kemudian turun ke bawah dia berdasarkan kolomnya. Oke ya, teman-teman kalau di sini mau bikin matriks dengan bentuk yang lain misalnya, dimensinya tidak 2 kali 2 misalnya. Pengennya 4 kali 1 misalnya. Ini kita abaikan saja by row-nya. Nah, ini jadinya adalah sebuah matriks dengan 1 kolom. Karena kita barisnya ada 4, kolomnya 1 gitu ya. Atau kita bisa balik misalnya 1 di sini adalah 4. Sorry. Nah, ini ada bentuk yang berbeda, dia berdasarkan apa? Kolom ya. Kolomnya berdasarkan barisnya ada 1, kita punya 1 baris, dengan kolomnya ada 4. Nah, selanjutnya bagaimana mengakses elemen dari sebuah matriks? Cara mengakses elemen dari sebuah matriks itu ada beberapa perintah yang nanti kita bisa gunakan.
Nah, semisal kita buat matriks baru terlebih dahulu ya. Kita buat matriks baru yang mungkin isinya akan lebih banyak. Itu matriks tidak hanya 2 kali 2 atau tidak hanya 4 elemen di situ ya. Misalnya C kita bikin saja 1 sampai 9. Nah, kita bisa membuat matriks dengan perintah seperti ini 1.29. Ini nanti angkanya dari matriks kita ini ya 1 sampai 9. Kemudian semisal kita akan bikin matriks 3 kali 3 misalnya, atau kita langsung saja bisa juga, tidak perlu menuliskan parameternya sama seperti ini, end row, end call, ini tidak perlu. Misalnya kita juga langsung tulis 3, kemudian by row-nya di sini misalnya kita langsung set true gitu ya. Kita lihat. Oke. Nah, ini dia akan urut 1, 2, 3, kemudian baris berikutnya ada 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kita coba akses satu elemen, misalnya kita tuliskan M. Cara mengakses elemen itu seperti ini, M12 misalnya. Ini berarti ya, kita mengakses elemen matriks pada baris pertama, kolom kedua. Jadi ini adalah menunjukkan baris, kemudian ini menunjukkan apa? Kolom. Maka di sini muncul angka 2 ya. Jadi kita tentukan seperti itu. Misalnya kita ingin mengakses elemen yang lain, misalnya elemen pada baris ketiga dan kolom pertama. Maka nanti yang muncul harapannya adalah angka 7 kan di sini. Nah, kita coba saja. Oke, ya, sudah tepat seperti ini. Baik, kita juga bisa mengakses elemen pada baris tertentu ya. Semua baris misalnya, kita ingin mengakses semua elemen pada baris kedua. Kita cukup menulis seperti ini. Oke, sorry. Nah, ini 4, 5, 6 yang adalah semua elemen pada baris kedua. Kalau ingin mengakses elemen pada kolom tertentu ya, berarti di bagian baris kita kosongkan saja. Kemudian kita langsung koma, dan misalnya kita ingin menuliskan kolom ketiga, berarti M kosong kemudian koma 3. Kita lihat 3, 6, 9. Jadi ini 3, 6, 9 adalah semua elemen pada kolom ketiga. Baik, ada juga cara yang lain, cara mengakses elemennya, misalnya seperti ini. M kemudian 1.22, koma kemudian kosong. Nah ini ya, kita lihat coba hasilnya. Sorry, salah. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya apa? Berarti perintah ini kita gunakan untuk mengakses semua elemen matriks pada baris pertama dan kedua. Ya, ini baris pertama dan kedua. Kalau misalnya kita ingin mengakses semua elemen matriks pada kolom pertama dan kedua, ya kita tinggal kosongkan saja bagian yang pertama, bagian barisnya, kemudian kolomnya kita tulis misalnya 1.22. Maka di sini akan memunculkan semua elemen matriks pada kolom pertama dan kedua. Seperti ini, 1, 4, 7, 2, 5, 8. Ya. Oke, nah matriks itu juga memiliki diagonal atau semua elemen yang diagonal ya. Cara mengaksesnya bagaimana? Cara mengaksesnya cukup kita gunakan fungsi diag di sini. Maka kita tambahkan parameter di sini yaitu matriksnya. Ya. Kemudian, nah ini diag M ini menghasilkan semua elemen diagonal matriks yang kita miliki tadi ya, 159. Kita lihat di sini 159. Oke, ini bagian pertama, bagaimana caranya membuat matriks dan bagaimana caranya mengakses dari elemen ya, elemen dari suatu matriks atau